namanya tit for tat. Ya, tit for tat ini sebetulnya adalah satu istilah ya, istilah yang sudah dipersingkat. Jadi maknanya adalah ketika suatu perusahaan melakukan satu aksi, ya, kalau Anda melakukan this, gitu ya, maka saya akan melakukan that. Karena itulah akhirnya muncul istilah tit for tat. Gitu ya. Artinya apa? Game ini akan terjadi kalau ada tindakan dulu, kemudian istilahnya dibalas gitu. Seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya kan eh, kira-kira apa yang menyebabkan dia harus membalas? Nah, gitu. Terus apa juga yang tidak menyebabkannya tidak harus dibalas? Nah, yang jelas kalau dia dibalas berarti kan pasti merugikan tuh, ya kan? Berarti tindakan pihak lain merugikan saya, sehingga saya balas, gitu ya. Nah, asal mulanya game ini bermain sebetulnya dimulai dari, kita masih ingat kerangka dilema tahanan, atau dilema narapidana. Di dalam dilema narapidana, eh, keseimbangan les itu ada, tetapi hasil yang lebih baik adalah ketika mereka kerjasama kan, gitu ya. Nah, terus masih muncul permasalahan di sini. Kerjasama itu memang hasilnya lebih baik, tapi dia tidak stabil kan, gitu ya. Jadi kerjasamanya sebetulnya ya kalau mau dibilang implisit boleh, atau eksplisit juga boleh. Tetapi kan kita tahu di prisoner dilemma itu bahwa selain pilihan kerjasama ini ada pilihan yang bisa menyebabkan salah satu pihak itu diuntungkan kalau mereka eh, ya istilahnya kalau mereka berkhianat, ya, kalau mereka menyimpang dari kerjasama itu, kayak lari dari kerjasama gitu, lari dari komitmennya itu. Nah, jadi ketika mereka kerjasama mungkin mereka dapatnya uh, gede gitu kan ya. Jadi biasanya game tit for tat ini dimulai dari awalannya kondisi kondisi di mana mereka akan bekerja sama ya di tahap awal. Nah, kemudian mereka akan melakukan penyimpangan dari kerjasama itu atau pengkhianatan dari kerjasama itu karena mereka merasa ada kesempatan menguntungkan bagi salah satu pihak. Sehingga biasanya tit for tat-nya mulai akan berjalan ketika ada penyimpangan itu tadi ya. Karena katakanlah ini kan dua pihak ya. Sekali lagi ini sebetulnya payoff yang saya ambil dari matriks ya. Kalau Anda ingat lagi matriks itu kan dua angka. Nah, jadi model gambar ini sebetulnya saya menariknya dari gambar payoff matrix ya. Tapi saya menyajikannya dengan cara berbeda. Nah, anggaplah ini gitu ya, saya kasih angka. Jadi Romi 1, Romi 2 ini yang saya maksud adalah di sini adalah periode ya, periode di mana mereka melakukan interaksi permainan. Di periode 1 mereka kerjasama. Periode 2 ternyata anggap saja angka 2 itu angka A, B ya. A, B. A di kiri, B di kanan. Gitu ya. Nah, di interaksi yang kedua, ternyata A, istilahnya? A berkhianat tadi, menyimpang ya. Kerjasama itu sendiri tadi kerjasamanya di game teori kan Anda masih ingat barangkali kerjasama itu untuk strategi yang tertentu ya. Misalnya katakanlah di sini strateginya adalah sama-sama high price kan, high price kerjasamanya ini ya.
Kan kalau mereka sama-sama sepakat kita harga tinggi kan untungnya besar bagi keduanya. Tapi harus sepakat gitu. Nggak boleh nggak sepakat, karena kalau nggak sepakat salah satunya turun low, yang lain tetap high, ya, yang lain tetap high price, kan konsumen pasti akan lari dari yang high price, pergi ke yang low price. Nah ini dalam model ini diceritakan seperti itu. Di periode kedua, A nih ya, ceritanya A menyimpang, A berkhianat, dia low price. Akhirnya apa? Ya A untung, terus B rugi. Nah, B ini rugi, pasti kan akan membalas. B merasa dirugikan karena eh, ya awalnya kan mereka sudah sepakat macam-macam lah gitu ya, komitmen dan lain-lain. Ya, tapi terus ada ada ini nih, ada suatu kondisi yang tidak diharapkan sebelumnya. Jadi akhirnya A melakukan this, ya, tip ya, gitu ya, hingga nanti, nah B kan akan membalasnya mungkin tidak di periode ini, tapi nanti next dia membalas dengan aksi yang berikutnya, ya. Dia akan melakukan apa? Dia akan low price juga, tapi low-nya lebih rendah dari low-nya A gitu, karena dia tujuannya emang untuk membalas, ya, membalas juga, gitu ya. Sehingga nanti kalau kalau masih ingat, sekali lagi saya kembalikan ini sebenarnya apa matriksnya dari dilema pidana yang saya pindahkan dengan model seperti ini. Kalau misalnya apa lower than A, B melakukan harga dari A itu lebih rendah gitu ya, kan berbalik jadinya gitu, jadinya B-nya dapat market, A-nya turun. Nah, di model game ini sebetulnya masih ada dua kemungkinan kalau permainan itu ada batasnya, gitu. Ada batasnya itu ya, tapi bisa diukur lah kira-kira 10 kali kah berbalasannya ya maksudnya, atau tak hingga. Nah dalam konsep model ini ya, jadi sekali lagi cerita saya barusan ini secara tidak langsung saya sebenarnya menjelaskan apa makna dari tit for tat. Jadi tit for tat itu adalah permainan berulang, muncul karena satu pihak melakukan penyimpangan dari perjanjian, kemudian dibalas oleh pihak lain. Nanti berikutnya adalah mereka tinggal akan menentukan sendiri ya, mau berhenti atau tidak, gitu ya. Nah, keputusan masing-masing itu ditentukan tadi ada dua kemungkinannya tadi. Kalau permainannya berulang dengan batas, itu nanti ada apa namanya, ada suatu titik di mana nanti akan menjadi pilihan strategi terbaik ya bagi keduanya. Nah, saya ke yang finite dulu, terbatas. Finite. Terbatas ya. Finite itu kan berarti nanti ada akhir, ada ujungnya. Game itu ada ujungnya. Ujungnya itu mungkin satu pihak akan untung dan satu pihaknya lainnya rugi. Nah, ketika Anda sebagai pengusaha nih membayangkan akan ada pertarungan di mana nanti ujungnya adalah salah satu menang, salah satu kalah. Kira-kira apa nanti yang akan dipilih? Bahwa di dalam narapidana Prisoner Dilemma itu kan ada satu keseimbangan yang aman ya kan gitu. Keseimbangan yang aman itu adalah nest equilibrium, tapi memang hasilnya tidak maksimal. Ya mungkin nest equilibriumnya itu katakanlah misalnya nest equilibriumnya itu, ini sebagai contoh angka saja, 3 dan 3 itu kan lebih rendah daripada 6 dan 6. Tapi dalam model tit for tat, bahwa nest equilibrium itu adalah pilihan yang lebih baik kalau mereka memandang bahwa game ini ada batasnya. Ya. Nah, jadi batas itu bisa dibuat acuannya adalah bulanan gitu ya. Tiap akhir bulan saya pengennya untung nih, ya. Tiap akhir bulan ini saya mau pendapatan tinggi sehingga nanti saya bisa
kasih bonus karyawan, seterusnya. Gitu. Ya. Nah, jadi finite itu bisa dimaknain ya tidak harus stop berbisnis gitu ya. Walaupun stop berbisnis pun masih bisa digunakan model ini. Artinya begitu begitu sudah eh, tahap ketiga, tahu-tahu salah satu pihak, kan saya sudah untung nih, saya mending tutup usaha, saya cari usaha yang lain. Ya, ada yang seperti itu, ada juga. Ya, eh, sehingga nanti ya buka bisnis baru sehingga menghindari persaingan ini, gitu kan? Ya, bisa juga. Tapi katakanlah batasnya adalah target tadi bulanan ya bisa. Ya, misalnya di akhir bulan saya pengennya tertinggi, marginnya tertinggi, gitu kan? Nggak mau nanti dapatnya cuma satu gitu, baik A maupun B, kan ini mereka ada peluang bahwa akan mendapatkan hasil ini kalau yang lain berkhianat. Karena itu dalam model game yang berulang tapi dia ada batasnya, itu keputusan terbaik bagi mereka adalah apa, tidak kerjasama gitu ya, daripada nyusahin ya ini ya. Kenapa? Karena saya nggak tahu siapa nanti yang berada di ujung gitu loh. Ini kan kebetulan siapa tadi ya, ini gamenya 3 tahap ya, 1, 2, 3. Kalau gamenya 4 tahap kan mungkin A lagi yang di ujung gitu, berarti yang menang adalah A di gamenya gitu ya. Kalau berhenti di tahap 2, kalau berhenti tahap 3 berarti B yang menang gitu. Jadi ini istilahnya adalah putusan akhir yang terbaik ya, strategi yang terbaik kalau gamenya itu ber, terbatas ya, berulang dan terbatas. Nah, tadi masih ada kemungkinan kalau gamenya itu kan tidak terbatas, tidak berulang dan tidak terbatas. Ya, berulang dan tidak terbatas. Apa pilihan terbaiknya? Itu. Jadi ketika mereka menyadari bahwa oh ketika kita bertarung ini kan awalnya saya untung, tapi nanti saya rugi, nanti saya untung lagi rugi. Daripada saya terus-terusan gitu, mending saya kembali lagi ke polusi tadi yang ditanyakan, polusi baik implisit maupun eksplisit di situ. Ya, itu tujuannya adalah biar mereka mendapat keuntungan yang yang sama ya, tidak 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 merugikan salah satu pihak, dan itu nanti akan menyebabkan mereka bersaing terus menerus. Sebetulnya capek memang ya bersaing terus menerus itu, ya itu dalam 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 fenomenanya ada, tapi sebetulnya ya sama-sama sama-sama dalam posisi yang tidak menyenangkan ya. Tetapi jika sudah kerjasama, apakah ada jaminan akan stabil? Sekali lagi tidak akan stabil karena memang bukan mass equilibrium ya, ada insentif gitu loh, sepanjang masih ada insentif ya. Jadi saya balik lagi, inilah model tip charted itu artinya berbalasan ya. Jadi gampangnya di dalamnya adalah model berbalasan. Pada akhirnya kalau mereka, jadi biasanya model kerjasama yang hasil akhirnya nanti akan kembali ke keseimbangan kerjasama adalah ketika model itu adalah model yang sifatnya berulang dan tidak terbatas ya, tidak terbatas.